Tiga terdakwa pembunuh wartawan dituntut hukuman mati. Tim gabungan bersihkan material lumpur banjir bandang. Tadarus tunanetra dengan Al-Quran Braille. Halo, selamat pagi saudara. Kompas Sumut hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik dari Sumatera Utara. Selain tiga sorotan tadi, sejumlah informasi lain akan kami sajikan dalam Kompas Sumut. Bersama saya Emir Syapurba, inilah Kompas Sumut selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Saudara, tiga terdakwa kasus pembunuhan wartawan beserta tiga anggota keluarganya dituntut hukuman mati di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Ketiga terdakwa dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Tiga terdakwa masing-masing Rudi Apri Sembiring dan Yunus Syaputra Tanjung yang berperan sebagai eksekutor dan terdakwa Bebas Ginting alias Bulang yang merupakan otak pelaku di sidang dalam berkas yang terpisah di Pengadilan Negeri Kabanjahe. Jaksa penuntut umum menyebut ketiga terdakwa telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Sempurna Pasaribu, seorang wartawan dan tiga anggota keluarganya. Untuk itu, jaksa penuntut umum menuntut ketiga terdakwa dengan hukuman mati sesuai dengan pasal 340 junto pasal 55 KUHP. Kami dari tim penuntut umum perkara Bulang dan kawan-kawan telah melaksanakan agenda tuntutan terhadap ketiga terdakwa, yang mana dakwaan yang kami buktikan terhadap ketiga perkara ini yaitu pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sebagaimana tadi yang teman-teman dengar terkait tuntutan terhadap ketiga terdakwa itu, kami sudah membacakan tuntutan, dan untuk ketiga terdakwa tuntutannya pidana mati. Kasus pembunuhan korban terjadi pada Juni 2024 lalu. Saat itu dua terdakwa atas perintah terdakwa Bebas Ginting membakar rumah korban hingga menewaskan korban Sempurna Pasaribu dan tiga anggota keluarganya. Terdakwa Bebas Ginting sendiri mengaku sakit hati karena menilai korban mengingkari kesepakatan antara terdakwa dengan korban. Henry Setiawan, Kompas TV, Karo, Sumatera Utara. Saudara, Satreskrim Polrestabes Medan meringkus komplotan perampok telepon genggam yang kerap mengaku sebagai polisi. Dalam aksinya, pelaku menuduh korban sebagai pelaku begal. Ini adalah rekaman video amatir yang merekam aksi perampasan telepon genggam milik seorang pemuda di kawasan Medan Tuntungan belum lama ini. Dalam rekaman terlihat pelaku memepet korban dan menuduh korban sebagai bagian dari kawanan begal. Pelaku kemudian mengambil telepon dengan berpura-pura memeriksa telepon genggam korban. Saat korban lengah, pelaku kemudian membawa kabur telepon genggam milik korban. Wakapolres Tabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Taryono Raharja menyebut terdapat dua komplotan pelaku berbeda yang merampok telepon genggam korban dengan modus serupa. Para pelaku telah beraksi lebih dari 10 kali dan selalu mengaku sebagai polisi ketika menjalankan aksi kejahatan. Selain kawanan pelaku perampok telepon genggam, polisi juga meringkus belasan pelaku berbagai tindak kejahatan lain. Mereka umumnya merupakan pelaku pencurian sepeda motor dan penadah sepeda motor curian. Di saat Polrestabes Medan sedang gencar-gencarnya untuk memberantas begal, ternyata ada modus baru. Jadi para tersangka ini menggunakan modus mengaku sebagai anggota Polri yang turut serta memberantas begal. Ya. Jadi modusnya ada beberapa, ada curas, curanmor, dan ini modus baru dengan mengaku-ngaku sebagai anggota Polri yang memberantas begal. Seluruh pelaku yang ditangkap kini terancam akan dipenjara selama lebih dari 5 tahun.
Mereka dijerat dengan pasal beragam, mulai dari pasal 363 KUHP tentang pencurian hingga pasal 365 KUHP tentang pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, seorang pelaku pencurian sepeda motor berhasil diamankan polisi. Dalam menjalankan aksinya, pelaku berpura-pura berolahraga di depan lokasi kejadian untuk menghindari kecurigaan warga. Ini adalah rekaman kamera pengawas atau CCTV yang merekam detik-detik sebelum Hendra Dalimunte mencuri satu unit sepeda motor di sebuah rumah mewah di Jalan Garu 2, Kota Medan. Sebelum beraksi, pelaku terlihat berulang kali melakukan gerakan seolah-olah sedang berolahraga agar keberadaannya tidak dicurigai. Pelaku sempat masuk ke halaman rumah korban dan langsung membawa kabur motor korban. Petugas unit reskrim Polsek Patumbak yang berhasil mengidentifikasi pelaku berhasil meringkusnya di seputaran Kanal Merendal, Medan. Kapolsek Patumbak, Komisaris Polisi Faidir Caniago bilang dalam proses penangkapan pelaku sempat berupaya melarikan diri sehingga memaksa polisi mengambil tindakan tegas. Pelaku diketahui setidaknya sudah mencuri 2 sepeda motor dan berstatus sebagai residivis. Waktu dilakukan penangkapan, lagi nongkrong di atas sepeda motor hasil curian sebelumnya, 3 hari sebelumnya. Pada saat petugas Kanit Reskrim Patumbak dengan anggota melakukan penggerebekan, para pelaku tersebut melarikan diri sehingga dilakukan penembakan di atas 2 kali peringatan sehingga tidak dihiraukan, makanya terarah dan terukur. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini terancam akan dipenjara selama 7 tahun karena dijerat dengan pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang pencurian. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tim gabungan bersihkan material lumpur banjir bandang. Saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara, petugas gabungan TNI Polri terus membantu warga membersihkan material lumpur banjir bandang yang menerjang kota wisata Perapat pada Minggu sore kemarin. 5 rumah warga rusak parah dalam musibah ini. Pasca banjir bandang yang melanda kota wisata Perapat, Kabupaten Simalungun, petugas gabungan terus membersihkan material lumpur di jalan utama kota Perapat dengan menyiramkan air menggunakan mobil pemadam kebakaran. 2 unit alat berat juga diturunkan untuk mempercepat proses pembersihan. Tim gabungan juga membantu warga membersihkan genangan lumpur yang memasuki rumah warga. Petugas juga menyisihkan bebatuan yang menutupi aliran sungai Batu Gaga yang meluap hingga menyebabkan banjir bandang. Terdapat 5 rumah yang terdampak parah dalam musibah banjir bandang ini. Pihak kepolisian belum bisa memastikan apakah penebangan liar di perbukitan yang menjadi penyebab banjir bandang. Namun, hujan deras terus-menerus menjadi salah satu faktornya. Armendo Sinaga, Kompas TV, Simalungun, Sumatera Utara. Saudara, petugas Satreskrim Polrestabes Medan dan dinas terkait mendatangi produsen minyak kita di Kota Medan. Petugas melakukan pengukuran takaran minyak kita secara manual. Untuk memastikan takaran minyak kita yang dipasarkan sesuai, petugas Satreskrim Polrestabes Medan dan dinas terkait melakukan pemeriksaan produsen minyak kita di Jalan Brigjen Zain Hamid. Di lokasi ini petugas melakukan pengukuran secara manual dengan mengambil beberapa bungkus minyak kita secara acak. Dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya minyak kita yang takarannya tidak sesuai dengan kemasannya, seperti yang terjadi di sejumlah daerah lain. Kanit Pitsus Satreskrim Polrestabes Medan, Ibtu Rudianto Manurung meminta masyarakat untuk segera melapor jika menemukan adanya takaran minyak kita yang tidak sesuai. Salah satunya kita ambil sampelnya, kita ukur, kita tuang, dan kita ukur dalam bejana ukur dari kaca. Ternyata hasilnya ketiga-tiganya sesuai dengan kondisinya, yaitu dalam kemasan 1 liter terdapat 1 liter, bahkan ada lebih sedikit
Ya, kalau menurut penjelasan tadi itu wajar, asal jangan kurang. Itu yang mungkin bisa kami sampaikan dari hasil pemeriksaan ukuran tadi. Ya. Sebelumnya, tim gabungan juga melakukan sidak di beberapa pasar tradisional dan belum menemukan adanya takaran minyak kita yang tidak sesuai dengan kemasannya. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, puluhan warga berkumpul di Konsulat Jenderal India di Kota Medan untuk merayakan Holi atau Festival Warna. Dalam perayaan ini, setiap peserta menyiramkan bubuk warna-warni. Memasuki musim semi atau akhir musim dingin, masyarakat di India, terutama yang beragama Hindu, memiliki tradisi perayaan Holi atau Festival Warna, termasuk di Kota Medan yang digelar di Konsulat Jenderal India yang terdapat di Jalan Uskup Agung. Puluhan warga keturunan India dan para tamu undangan saling mengoleskan dan menyiramkan bubuk berwarna-warni yang menjadi ciri khas dari perayaan Holi. Perayaan Holi atau Festival Warna saat ini telah populer di dunia sebagai simbol kemenangan kebaikan melawan kejahatan dan perayaan cinta, persatuan, serta kebersamaan. Festival ini juga dimeriahkan penampilan para anak-anak dengan berbagai tarian Bollywood serta bazar makanan khas India. Konsulat Jenderal India di Medan sangat bersyukur dapat bersama-sama merayakan Holi di Kota Medan. This festival includes everyone. Everyone comes, enjoys, and it increases inclusivity. What we say, just like in North Sumatra, a lot of religious people are here, and here you see all of us are here today to celebrate this particular festival. Perayaan Holi diharapkan dapat lebih menjangkau masyarakat luas dan menjadi agenda tahunan untuk menarik minat para turis. Sebab Kota Medan memiliki The Little India, yakni pemukiman terpusat masyarakat keturunan India. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Tadarus tunanetra dengan Al-Quran Braille, saksikan usai jeda. Masih bersama saya Emir Syapurba dalam Kompas Sumut. Saudara penyandang tunanetra di Kota Medan menggelar tadarus dengan Al-Quran huruf Braille. Para tunanetra menargetkan dapat 2 kali khatam Al-Quran selama bulan Ramadan ini. Dengan kusyuk, puluhan tunanetra di Kota Medan melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dengan tekun, jari-jari para tunanetra ini meraba setiap huruf di Al-Quran Braille. Keterbatasan penglihatan sama sekali tidak menghalangi para tunanetra ini untuk menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Setiap hari Kamis dan Minggu, para tunanetra ini sengaja berkumpul di kantor Persatuan Tunanetra Indonesia daerah Sumatera Utara di Jalan Sampul Medan untuk menggelar tadarus. Dipandu sesama tunanetra yang telah mahir membaca Al-Quran Braille, para anggota pertuni bergantian membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Oh ada Pak, ada yang mengontrol bacaan-bacaan mereka. Itu kalau misalnya ada kesalahan itu diarahkan oleh pengontrolnya karena di sini ada guru-gurunya Pak. Para tunanetra berharap dapat 2 kali khatam membaca Al-Quran di bulan Ramadan kali ini. Dedi Zulkifli Tarigan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Saudara, ratusan warga menikmati kemeriahan Ramadan dengan berbuka puasa di lokasi Festival Ramadan Berkah. Di sini warga dapat menikmati kuliner hingga wahana bermain anak. Festival Ramadan Berkah di Jalan Dr. Mansur Medan menjadi salah satu lokasi favorit warga saat berbuka puasa tahun ini. Setiap harinya ratusan warga datang untuk berbuka puasa dan menikmati berbagai jenis kuliner tradisional yang dijajakan oleh puluhan UMKM. Lokasi Festival Ramadan ini tepat di depan kolam renang Selayang. Gelaran yang dilakukan Dinas Pariwisata dan Dispora ini akan berlangsung hingga akhir Ramadan.
Salah seorang pedagang, Mandra Saputra, mengatakan alat pembuatan kerak telur didatangkan langsung dari daerahnya, Cengkareng, Jawa Barat. Tidak ada modifikasi bahan dan bumbu, kerak telur buatannya sama persis dengan yang dibikin masyarakat Betawi. Setiap harinya dapat terjual hingga 100 porsi. Alhamdulillah kalau nggak hujan, lumayan bang. Bisa buat ongkos pulang kampung lah. Ini jadi lebaran kita ya tahun ini ya. Kangen bang. Berapaan harganya satu porsi? Yang telur ayam 20 bang, bebek 25.000. Sembari menunggu berbuka, warga dapat berkeliling untuk melihat langsung proses memasak dan meracik minuman di beberapa stand. Menurut warga, festival Ramadan ini cukup menarik karena warga tidak perlu berpindah tempat untuk memperoleh menu makanan. Banyak kali pokoknya makanannya tuh beragam, yang pokoknya worth it banget. Soal harga masih bersahabat atau gimana? Jelas dong, masih normal banget. Sementara tim penyelenggara Intan Dinari menyampaikan dalam festival ini juga ada berbagai hiburan dan perlombaan untuk anak-anak dan remaja hingga wahana bermain. Kuliner, kemudian di sini juga ada fashion, kemudian di sini juga ada wahana. Di sebelah sana itu ada wahana permainan untuk anak-anak yang sambil berbuka ataupun setelah berbuka, orang tua bisa membawa anak-anaknya untuk bermain di sana. Gitu. Untuk harga jajanan Ramadan di lokasi ini cukup terjangkau, mulai dari 2.000-an. Roganda Malau, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Berbagai makanan ringan selalu diburu warga untuk menu berbuka puasa. Salah satunya kue bongko atau biasa disebut jongkong. Perpaduan tepung beras dan gula merah membuat kue ini menjadi menu favorit warga untuk berbuka puasa. Bulan Ramadan menjadi berkah tersendiri bagi pembuat kue jongkong di Kabupaten Mandailing, Natal. Pesanan kue ini meningkat hingga 100%. Rasanya yang legit menjadikan kue ini sebagai menu favorit warga yang ingin berbuka puasa. Proses pembuatan kue ini juga tidak terlalu rumit. Tepung beras diolah dengan sedikit campuran gula merah yang kemudian diberi kuah santan dan selanjutnya dimasak dengan cara dikukus. Pembuatan kue jongkong sendiri terus mempertahankan daun pisang sebagai media pembungkus. Pasalnya, daun pisang diyakini memberikan sensasi rasa tersendiri bagi kue jongkong. Pembuatan kue ini juga tidak menggunakan pewarna buatan, namun tetap mempertahankan pewarna alami dari daun pandan yang diperas. Kalau permintaannya, kalau bulan puasa sih meningkat, pesan-pesanan ada juga yang berdatangan, mau dijual di pasar juga. Kita jual berapa perbungkusnya? Perbungkusnya 6.000. Permintaan kue jongkong ini meningkat memasuki bulan Ramadan. Jika di hari biasa hanya menghabiskan 100 bungkus, menjadi 200 bungkus seiring naiknya permintaan pelanggan. Harganya pun cukup terjangkau, yakni Rp6.000 untuk satu bungkus kue jongkong. Tim Liputan Kompas TV Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sampai di sini Kompas Sumut hari ini. Anda bisa menyimak video tayangan kami di kompas.tv atau siaran langsung via streaming di kompas.tv/live. Kami undur diri, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.